Shalom. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berbahagia sekali pada hari ini, saat ini, kita boleh ada di tempat ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita masuk ke dalam panggilan beribadah. Sepersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita baca secara berbalasan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 2. Baitnya yang pertama sampai baitnya yang keempat. Suci, suci, suci. Tuhan Maha
Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku, kita telah menikmati kemurahan dan kasih Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Seminggu lamanya Ia telah memelihara kita dalam berbagai aktivitas dan tanggung jawab kita. Dan di balik kasih setia Allah itu, mungkin kita sudah saling mengecewakan, terlebih lagi mengecewakan hati Allah. Untuk itu saat ini kita diberi kesempatan untuk datang mengaku dosa kita di hadapan hadirat Allah. Dan pengakuan dosa ini kita akan lakukan secara responsorial. Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang kita lakukan. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan belas kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Mari kita menyambut berita anugerah ini dari PKJ nomor 38. Oleh kasih-Nya yang kudus,
Saudara-saudara, untuk mengucapkan amanat hidup baru secara responsorial, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 277 bait 1 hingga bait yang ketiga. Jemaat silakan duduk. Dengan semua bahasa sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku.
sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datang. Jadilah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. Maaf, masih ada batuk-batuk saya jadi agak mengganggu. Bagian firman Tuhan yang akan direnungkan pada minggu ini sesuai dengan khotbah dan tema seragam Sekep Sultra terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saksi-saksi iman, itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan situ ia tinggal di kemah dengan Ishak Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah
beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Demikian firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini terus akan disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 6 yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah kegiatan KKR yang dilaksanakan oleh seorang pendeta. Seperti biasa saudara-saudara, pendeta itu memberitakan tentang iman kepada Kristus yang menghidupkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah pelayanan firman Tuhan, pendeta melaksanakan altar call atau memanggil orang-orang ke depan untuk didoakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, banyak orang yang maju ke depan pada saat itu untuk didoakan. Dan setelah itu ada seorang bapak yang duduk di depan, dia maju secara perlahan, lalu mengatakan kepada pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan saya agar penglihatan saya kembali membaik. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, orang itu penglihatannya hilang saat kecil dia dikena penyakit cacar. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum pendeta itu mendoakan, dia mengatakan, baiklah, saya akan mendoakan Bapak supaya Bapak dipulihkan. Tetapi satu hal yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak, bagaimana Bapak bisa sampai ke tempat ini? Kenapa Bapak bisa ada di tempat KKR ini? Lalu Bapak itu mengatakan, oh Pak Pendeta, saya datang di tempat ini berjalan dengan iman. Pendeta mengatakan, wah luar biasa, sungguh luar biasa. Bapak datang ke tempat ini berjalan dengan iman. Karena itu, Pak, Bapak pun akan dipulihkan dan disembuhkan oleh iman itu. Bapak ini bingung. Lalu dia bertanya kepada pendeta, benarkah Pak Pendeta, saya akan dipulihkan dengan iman itu? Iya, kamu akan dipulihkan oleh iman. Bapak ini semakin bingung. Lalu dia bertanya kembali, saya mau bertanya lagi Pak Pendeta, benarkah saya bisa dipulihkan oleh iman? Iya, kamu dipulihkan. Lalu Bapak itu menoleh ke belakang dan berteriak, man. Lalu ada seorang anak pemuda datang. Ya ayah, kenapa dari dulu kamu tidak bilang? Kalau rupanya kamu bisa menyembuhkan Bapak, kamu ini iman betul-betul. Kenapa kamu tidak sembuhkan Bapak? Anaknya mengatakan, loh siapa yang bilang Pak saya bisa menyembuhkan Bapak? Ini Pak Pendeta bilang bahwa kamu dapat menyembuhkan saya. Akhirnya anak itu dan pendetanya bingung. Tapi yang pasti pendeta itu bukan saya Bapak Ibu saudara-saudara ya.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini mengatakan tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu berarti kalau kita mau balik, orang akan berkenan kepada Allah karena imannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Nats hari ini merupakan bagian dari pasal yang dikenal sebagai galeri orang-orang beriman. Galeri orang-orang beriman atau katalog iman. Dalam pasal ini mencatat beberapa tokoh seperti yang kita baca tadi dari kisah mereka dalam perjanjian lama yang hidup dengan iman yang kuat kepada Allah dan mencatat pencapaian-pencapaian mereka karena iman mereka. Dalam yang pertama tadi dalam bacaan kita, yaitu tentang Habel, dikatakan di sana, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena iman Habel. Jadi bukan karena tendensi, karena ada maksud tertentu, sehingga Abel pada saat itu mempersembahkan yang terbaik daripada Kain. Nah, Allah berkenan kepada Habel karena ketulusannya, karena imannya ia mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Sehingga ketika mati pun dalam bacaan dikatakan sini, dan karena iman ia telah berbicara sesudah ia mati. Jadi sesudah mati pun dikatakan Abel pun masih berbicara. Ingat saudara-saudara dalam kisah Kejadian pasal 4 ayat 10. Di sana Kain membunuh adiknya. Lalu Allah bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Dia pura-pura tidak tahu. Tetapi Allah mengatakan, "Darah adikmu berteriak-teriak, berbicara kepada aku." Itulah yang dikatakan dalam ayat ini. Karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Tokoh yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kisah ini adalah iman Henok. Dikatakan karena iman Henok ia terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah kesaksian yang luar biasa. Ia berjumpa dengan Allah tanpa melalui proses kematian. Mengapa Henok pada saat itu diangkat oleh Allah? Dikatakan karena iman. Karena ketaatan Henok sehingga Allah mengangkat dia. Lalu yang ketiga saudara-saudara, tokoh Nuh. Di sana dikatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ketaatan Nuh ini sangat luar biasa. Kita bisa membayangkan kalau Allah menyuruh saya dan saudara-saudara membangun bahtera bukan di pantai, bukan di laut, bukan di sungai, tetapi di atas puncak gunung pada saat itu. Ini hal di luar logika. Bagaimana mungkin? Kebiasaan orang membangun perahu atau bahtera itu selalunya dekat air. Tetapi ini dia membangun di atas gunung. Apakah Nuh menolak? Tidak. Dia melakukan itu dengan segala ketaatannya. Padahal dalam bacaan dikatakan ini, sekalipun sesuatu yang belum kelihatan, dia belum tahu benarkah air itu mau datang. Dan air itu akan sampai ke atas gunung yang tinggi ini, bahkan melewati gunung ini. Tetapi saudara-saudara, logika Nuh tidak dipakai. Ia turut kepada apa yang Allah katakan. Nah, karena ketaatan Nuh, sehingga ia bersama dengan keluarganya, ia diselamatkan oleh Allah. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Tokoh yang keempat ialah Abraham. Dikatakan,
Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian pun Abraham ketika ia dipanggil dari tengah-tengah kehidupan keluarganya, ia harus menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Ia harus pergi ke negeri di mana Allah tunjukkan. Ia harus mengantar bangsa pilihan Allah itu. Tetapi tahukah saudara-saudara, yang dikatakan negeri milik pusaka itu, dia tidak tahu di mana. Dia sendiri belum pernah pergi ke sana. Bagaimana negeri yang menjadi milik pusaka itu? Tetapi apakah Abraham menolak? Tidak. Karena ketaatannya, saudara-saudara, ia melakukan hal itu. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 21. Itulah sebab Abraham menjadi bapa segala orang percaya. Berkat yang luar biasa karena dia menjadi bapa segala orang percaya. Dan yang terakhir saudara-saudara, yaitu Sarah, istri dari Abraham sendiri. Dikatakan karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena menganggap dia yang diberikan janji itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang mustahil bagi manusia, sekalipun dia adalah seorang profesor kesehatan, ini tidak mungkin bagi seorang manusia yang sudah berumur ratusan tahun, Sarah yang 90-an tahun, akan melahirkan seorang anak. Karena mereka sudah menopause. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah tidak menuntut logika dari manusia. Dan benar saudara-saudara, Sarah harus melahirkan seorang anak. Dan dari kelahiran itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Karena dari keturunan Abraham dan Sarah, lahir nenek moyang Yesus yaitu Daud, lalu lahirlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, kita bisa baca dalam Kejadian 17 ayat 17 dan ayat yang 19. Mari kita kembali dalam bacaan kita tadi saudara-saudara, dalam ayat yang ke-6. Di sini menggarisbawahi pentingnya iman dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa tanpa iman, seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini berarti iman adalah kunci atau dasar dalam hubungan dengan Allah. Ketika seseorang datang kepada Allah, saya dan saudara-saudara datang kepada Allah, itu berarti kita memiliki iman bahwa Allah itu ada dan benar-benar ada. Sekalipun saudara-saudara, mata saya dan saudara-saudara tidak pernah melihat wujud Allah yang sesungguhnya. Kita ingat saudara-saudara dalam ketika Allah mengatakan kepada Thomas pada saat itu, cucukkanlah jarimu ke lambungku supaya engkau percaya. Dan ketika itu Allah mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah iman Thomas pada saat itu lebih hebat daripada kita? Tidak. Iman saudara-saudara dan saya lebih hebat daripada Thomas, karena Yesus mengatakan pada saat itu, berbahagialah setiap orang yang percaya walaupun tidak melihat aku. Artinya iman saudara dan saya lebih hebat daripada Thomas, karena kita tidak butuh fakta. Kita tidak butuh melihat bagaimana wujud Allah, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya saudara-saudara dan saya pernah mengalami dalam hidup kita bagaimana tentang kuasa Allah itu. Selain itu saudara-saudara, dalam ayat yang ke-6 dalam pembacaan kita tadi juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah kepada mereka
yang sungguh-sungguh mencarinya. Ia menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dalam mencari Allah akan dihargai dan dihadiahkan olehnya. Ayat ini merupakan pengingat bagi pembaca Ibrani untuk tidak goyah dalam iman mereka, terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan apapun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seluruh kitab Ibrani bertujuan untuk menguatkan orang-orang Kristen dalam keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan iman yang teguh dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan, sama yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dalam bacaan kita tadi, Abel, Henok, Nuh, Abraham, dan Sarah. Nah, apa tujuan? Penulis menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ada beberapa tujuan dari penyataan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu untuk menjelaskan persyaratan hubungan kita dengan Allah. Dalam bacaan menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam berkenan kepada Allah. Karena tanpa iman, seseorang tidak akan dapat mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Sama hal ini saudara-saudara. Kalau bukan iman, ngapain kita harus datang ke gereja? Tetapi karena iman percaya kita, maka kita datang pada saat ini. Apa tujuan kita? Kita datang bersyukur, kita datang menyembah, bahkan mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Iman adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohani dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, untuk menegakkan keyakinan tentang Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman ini mencakup keyakinan kuat bahwa Allah adalah realitas. Bukan fiksi, dia adalah fakta yang nyata. Bukan sekedar konsep abstrak atau mitos. Cerita-cerita dongeng, bukan. Ia adalah panggilan bagi pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka, setiap kita, tentang eksistensi Allah, bahwa Allah itu sungguh ada dan nyata dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan dan melihat itu lewat kuasanya. Ya, ketika mungkin saya dan saudara-saudara mengalami pergumulan, di sana kuasa Allah terjadi. Ketika orang mengalami kuasa Allah, di sana mata kita melihat bagaimana kuasa Allah boleh bekerja kepada setiap orang. Yang ketiga, untuk mengingat tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Itu nyata saudara-saudara. Kepada para tokoh-tokoh dalam bacaan kita tadi. Karena ketaatan mereka, maka Allah mengasihi mereka dan memberkati mereka, bukan hanya mereka, tetapi dengan seisi rumah tangga dan keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberkati mereka yang dengan tulus untuk mencari dan datang kepadanya dengan hati yang jujur. Penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada setiap orang yang membaca kitab ini, supaya terus-menerus untuk mencari Allah dengan tulus, dengan penuh hati, karena ada hadiah yang menanti bagi mereka yang tekun dalam mencari Allah. Dan hadiah yang paling luar biasa itu adalah kasih setia Allah lewat keselamatan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara keseluruhan tujuan dari pembacaan ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan pembaca
mengingatkan setiap kita akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, serta mendorong kita untuk hidup dengan dedikasi yang tulus dalam kesetiaan kita kepada Allah. Ayat ini pun mencerminkan semangat dari seluruh kitab Ibrani yang bertujuan untuk menguatkan iman dan keyakinan orang-orang Kristen. Bukan saja mereka yang Kristen Yahudi pada konteks Yesus sampai saat ini, tetapi kita semua agar tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup kita, tantangan, dan kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ini di tangan Allah bagaikan gerabah, seperti pot yang dibentuk dari tanah yang sangat kotor. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mungkin pernah melihat orang membentuk pot, atau taruhlah mungkin kita lihat orang buat batu merah ya. Kalau yang lalu itu katanya sih dikasih injak dengan kerbau atau sapi supaya campuran tanah itu menjadi bagus. Kalau saat ini dibanting-banting dan sebagainya, dan harus dibakar bahkan sampai merah supaya batu itu menjadi kuat, kokoh. Demikian pun dalam kehidupan kita, saudara-saudara, dalam perjalanan iman kita, kita ini bagaikan gerabah, seperti pot tanah liat. Kita dibentuk oleh Allah, karena itu kalau mau dibentuk dengan Allah, maka kita harus menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Allah. Biarlah Allah membentuk kita dengan caranya, bukan membentuk diri kita dengan cara kita. Tetapi biarlah Allah membentuk kita dengan caranya, supaya apa, saudara-saudara? Supaya iman kita semakin kuat dan kokoh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menutup renungan hari ini. Suatu hari Allah memanggil seorang pemuda, lalu mengatakan, "Nak, kamu ke sini. Ada batu besar di tebing itu, di pinggir jurang itu. Kau harus pergi mendorongnya." Bapak Ibu saudara-saudara, batu ini sangat besar sekali, lebih besar daripada mimbar ini. Setiap hari pemuda itu pergi mendorong batu itu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya dia mulai putus asa. Lalu datanglah ia kepada Tuhan. "Tuhan, mustahil saya bisa menjatuhkan batu itu ke dalam jurang. Karena batu itu sangat besar. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun saya mendorongnya, tapi batu itu tidak pernah goyah dan jatuh. Bagaimana mungkin saya bisa menjatuhkan itu?" Lalu Tuhan mengatakan, "Nak, mari sini. Apa kau tidak perhatikan selama ini? Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Coba lihat tubuhmu, coba lihat badanmu. Yang tadinya kau tidak punya otot apa-apa, sekarang kau sudah menjadi pemuda yang kekar dan kuat. Karena engkau pergi dengan setia mendorong batu itu. Saya tidak pernah mengatakan kepadamu, doronglah batu itu sampai jatuh ke jurang. Tetapi saya mengatakan, pergilah dorong batu itu. Apa yang engkau lakukan, engkau telah melakukan apa yang aku perintahkan. Dan karena kasih setia yang engkau lakukan, sekarang engkau menjadi kuat." Demikian pun dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Allah juga selalu mengatakan, pergi dan doronglah batu itu. Mustahil bagi kita untuk menjatuhkan. Tetapi ketika kita melakukan itu, maka berkat Allah akan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dia akan memberikan dengan caranya. Allah tidak mengatakan jatuhkan batu itu, tetapi dia akan mengatakan doronglah, saya yang akan bertindak dan menjatuhkan itu. Berdoalah, kata firman Tuhan, dengan
iman sebesar biji sesawi, gunung akan pindah. Kita hanya berdoa. Tuhan yang akan memindahkan gunung itu, bukan saya dan saudara-saudara. Demikian dalam perjalanan kehidupan ini. Kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, dan kita bersekuku tetap setia dengan iman kita itu akan lebih besar daripada gunung yang akan pindah itu. Dan ketika iman saudara-saudara saya semakin besar dan kuat, maka apapun yang kita akan hadapi, kita akan melewati dengan penuh kasih. Amin, saudara-saudara. Terpuji nama Tuhan. Amin. Untuk menggerakkan iman kita, saya jemput berdiri. Marilah saudara-saudara dengan segenap orang percaya kita datang di hadapan Allah, lalu kita menggerakkan iman kita bersama-sama. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Silakan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Dengan berdiam diri ya Allah, bersama-sama kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Tak ada kata yang indah yang kami mau angkat dan ucapkan kepadamu Bapa, selain ucapan syukur dan terima kasih kami akan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dan nyatakan dalam perjalanan kehidupan ini. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang setia dan baik. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam hari-hari perjalanan kehidupan yang telah kami lewati, Tuhan selalu ada di sana. Engkau selalu Tuhan memberkati kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Sekalipun Bapa, kami lalai, bahkan mungkin jauh, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Terpuji namamu akan segala Engkau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, patutlah kami harus bersyukur atas anugerah-Mu. Kehadiran kami anak-anak-Mu saat ini, inilah Bapa, bahagian dari jawaban atau respon hidup kami akan berkat-berkat-Mu, kasih setia-Mu. Kami datang bersama-sama Tuhan untuk menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, atas sukacita yang kami alami di hari Engkau kudus ini, ketika kami duduk bersama-sama sebagai saudara bersaudara dalam nama-Mu Tuhan, menaikkan ungkapan sukacita dan syukur kami lewat puji-pujian kami. Terlebih lagi kami mau bersyukur dan berterima kasih Bapa, di tengah-tengah penyembahan ini Engkau pun hadir menyapa kami lewat firman. Sungguh indah bagi kami Tuhan ketika kami mau duduk di sekitar firman. Karena itu buatlah kami Tuhan untuk terus belajar akan kehendak-Mu, sebab di sanalah Tuhan kami mengerti, kami tahu siapa Engkau ya Allah. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan ini akan terus terpatri dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Supaya iman kami semakin teguh dan kuat serta kokoh menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih dalam perjalanan kehidupan kami jemaat-Mu seminggu lamanya. Engkau telah memberkati beberapa kekasih-kekasih kami Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur bersama kekasih-kekasih kami
dalam ulang tahun mereka, bahkan ulang tahun pernikahan. Kekasih kami Anita Resalin Tamarugi, kekasih kami Alam Gabriel Toasa, kekasih kami Axel, kekasih kami Diaken Julius YR Sandu. Juga kami mau bersyukur bersama keluarga kekasih atas ulang tahun pernikahan Bapak Martinus Patora dan Ibu Dewi Sartika Liambo. Mungkin masih ada saudara-saudara kami Bapak dalam sukacita mereka karena ulang tahun dan ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih atas anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah sukacita yang mereka alami juga menjadi sukacita kami semua jemaat-Mu. Karena itu kami mau berdoa bersama-sama Bapa. Peliharakan mereka senantiasa dalam hari-hari perjalanan kehidupan, baik pribadi maupun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Ya Allah Bapa dalam surga juga kami mau bersyukur dan berterima kasih beberapa kekasih kami dalam hari-hari yang kami lewati. Ia mengalami kelemahan tubuh, tetapi anugerah-Mu Bapa, Engkau menganugerahkan pemulihan bagi kekasih kami. Kami mau bersyukur bersama kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, bersama Ibu Karel Kamba, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Mayer Tandi Payung, Simpson Gau, kekasih kami Bapak Amari Makara, Ibu Yuni, kekasih kami Ibu Yesna Boonde, Bapak Tombili, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pemulihan mereka. Kami terus Tuhan letakkan dan pertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, karena jamahan tangan-Mu, kekasih kami sungguh-sungguh dapat dipulihkan seperti sedia kala. Dan saat ini Bapa, kami mau bersyafaat, menyerahkan kehidupan kami, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tetapi secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Bapa. Inilah anak-anak-Mu yang setia di hari yang Kau kuduskan ini. Mereka datang dengan penuh sukacita, beria-ria menyembah Engkau, datang rindu mendengarkan kebenaran firman, memberikan yang terbaik untuk pelayanan-Mu Bapa. Tetapi di sisi kehidupan kami yang lain, sungguh Bapa, mata-Mu melihat, telinga-Mu mendengarkan segala pengharapan dan keluh kesah kami. Karena itu Tuhan, tolong kami semua yang hadir pada saat ini. Berkati kami Bapa Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Teristimewa Tuhan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami. Mampukan kami terus untuk menjalani kehidupan keluarga kami. Mampukan kami terus untuk terus menjadi suami istri, ayah ibu, opa dan oma yang penuh bijaksana dan tanggung jawab. Dalam setiap kesibukan pelayanan yang kami lakukan, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, sebagai suami, istri, Tuhan berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan kepada kami Tuhan, kemampuan. Teristimewa Tuhan dalam tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Dalam disiplin ilmu pekerjaan yang kami harus laksanakan pagi hingga malam, Senin hingga Sabtu. Teguhkan dan kuatkan, mampukan kami Tuhan untuk terus berkarya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami boleh menjalani itu dengan penuh sukacita. Kehadiran kami Tuhan di setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan di sana Tuhan, kami bukan hanya menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan, tetapi mampukan kami juga terus untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu, supaya dengan kehadiran kami di sana menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, waktu, tenaga, pikiran yang curahkan oleh segenap anak-anak-Mu, apapun yang dikerjakan Bapa, janganlah sia-sia waktu, tenaga, pikiran mereka, tetapi kasih-Mu memberkati, sehingga ketika mereka kembali tangan-tangan tidak hampa, tetapi berkat-Mu Engkau akan curahkan dengan berbagai cara Engkau nyatakan sebagai anugerah dan rezeki yang Tuhan karuniakan untuk perjalanan keluarga
dan juga terus untuk menunjang pelayanan jemaat-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, berkati juga anak cucu kekasih kami Bapa. Dalam pertumbuhan mereka, biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu terus terjadi sehingga mereka boleh bertumbuh sehat sejahtera. Dalam pertumbuhan iman mereka, pakailah kami Tuhan, orang tua sebagai guru dan iman, supaya Tuhan dalam perjalanan hidup ini, bersama-sama kami hanya menyembah Engkau ya Yesus. Di tengah-tengah kesibukan anak-anak kekasih kami ketika harus pergi dan pulang meninggalkan rumah, menuntut ilmu bekerja, tuntun sertai Bapa. Jauhkan dan luputkan dari segala mara bahaya, biarlah mereka terus boleh berjalan di dalam naungan damai sejahtera-Mu Bapa. Berikan semangat, kekuatan, kemampuan untuk menuntut ilmu dengan baik, supaya mereka dapat menyelesaikan studinya kelak. Mereka yang bekerja berikan semangat, kemampuan untuk terus berkarya. Dan anak-anak kekasih kami Tuhan dalam menanti masa depan baik pekerjaan atau jodoh, berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan iman supaya mereka tidak akan terpengaruh oleh pengaruh dunia yang akan menyesatkan iman mereka. Dan Bapa tunjukkan jalan terbaik di mana sesungguhnya Engkau mempersiapkan masa depan bagi anak-anak kekasih kami. Ya Allah Bapa dalam surga, keluarga yang terpisah dari kami, orang tua, saudara-saudara, terlebih anak-anak kekasih kami yang harus tinggal di tempat lain oleh karena dinamika kehidupan, pekerjaan, tanggung jawab, bahkan mereka berkeluarga di sana. Kami mohon kasih setia-Mu juga terus menaungi mereka. Seperti Tuhan peliharakan kami di Kendari, demikian harapan kami, pemeliharaan-Mu juga terus terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka di sana. Ya Allah Bapa dalam surga, kami pun mau menatang kekasih-kekasih kami Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, saat ini di Kendari dan beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara, demam berdarah sedang mewabah Bapa. Berikan kesadaran kepada kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan mau mencegah DBD ini semakin menyebar. Berikan kekuatan, kesehatan kepada kami, dan segenap orang-orang kekasih-kekasih kami Tuhan, dalam kelemahan penderitaan mereka oleh karena penyakit DBD ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Bahkan juga kekasih-kekasih kami dalam perawatan baik di rumah sakit atau di rumah mereka. Kekasih kami Diaken Daniel Victor Pak Solang, kekasih kami Bapak Eka Jarwanto Satata, kekasih kami Bapak Johnson Sidupa, kekasih kami Penatua Rizal Lakasa, kekasih kami Bapak Samuel Samen, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami dalam kelemahan mereka, baik yang hari pada saat ini terbaring di rumah atau rumah sakit. Bapak tolong berkati mereka, ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat dalam nama Yesus. Dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, jamah mereka. Biarlah Tuhan segala usaha yang dilakukan untuk pemulihan, makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan yang mereka terima, baik dari dokter, medis maupun keluarga. Kami memohon Tuhan, dengan doa kami bersama-sama, kekasih-kekasih kami akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Kami juga memenatang Bapa dalam doa ini, kekasih-kekasih kami dalam pengharapan mereka oleh karena usia lanjut, janda, duda, anak yatim piatu, anak piatu dan anak yatim. Engkau melihat Tuhan akan pengharapan dan keterbatasan mereka Tuhan. Tolong mereka Bapa, teguhkan dan kuatkan mereka menjalani hidup mereka. Biarlah mereka terus boleh melihat dan merasakan bahwa Engkau selalu ada di setiap waktu mereka. Tanggung jawab dalam lingkup pelayanan jemaat-Mu sebagai pendeta, penatu, diaken, para pengurus kategorial, panitia-panitia, tim musik, tata usaha kostor, dan apapun Bapa yang kami mau kerjakan dalam tanggung jawab mulia ini. Berikan kami semangat, kesetiaan, kesabaran, supaya kami terus dapat menjalani seperti apa yang Tuhan kehendaki. Setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan, bukanlah nama kami,
tetapi nama Tuhan yang selalu akan dipermuliakan. Pelayanan dalam lingkup klasik sinode bahkan persekutuan gereja-gerejamu, Bapa, teguhkan dan kuatkan juga mereka, para hamba-hambamu yang kau pakai dalam institusi ini, sehingga mereka terus boleh bersemangat, memikirkan hal-hal apa yang mereka harus bangun, sehingga semakin banyak orang yang datang percaya kepadamu Bapa. Para pemimpin negara kami Tuhan, para pemimpin daerah bahkan dunia ini, dalam kerinduan terciptanya ketentraman dan kedamaian. Terima Tuhan dalam masa caleg, gubernur, presiden yang kami akan laksanakan ke depan. Teguhkan hati kami, kuatkan kami Tuhan, sekalipun kami berbeda pilihan. Janganlah itu akan mencerai-beraikan kami. Tetapi kami terus, Tuhan akan semakin membangun tali persatuan, tali kekeluargaan di antara kami. Untuk terus semangat membangun daerah, negara ini. Sehingga ketentraman dan kedamaian terus boleh terjadi dan kami boleh alami dan miliki dalam kehidupan kami. Demikian juga pergumulan kekasih-kekasih kami dalam keluarga mereka oleh karena suami istri, anak-anak yang tidak seiman. Tuhan, Engkau tahu rasa yang ada dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, teguhkan dan kuatkan mereka yang setia. Pakai mereka Bapa. Dengan kuasa Roh-Mu Engkau bekerja. Sehingga mereka yang belum percaya kelak akan menerima Engkau, dan kami seisi rumah tangga kami kelak akan menyembah Engkau, dan ketika Engkau datang, kami pun bersama-sama akan berada di sorga surgawi-Mu, ya Allah. Bapa di surga, terima kasih atas persekutuan yang indah pada saat ini. Tetapi di akhir persekutuan sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini. Karena itu Tuhan, bawa kami kembali di tengah-tengah kehidupan dan kesibukan kami. Dan biarlah di sana kami terus boleh menghadirkan Shalom-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga dan dimanapun kami berada. Ini Bapa, ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami pertarikan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan disampaikan bahwa hari ini ada pundikasi khusus untuk membantu meringankan pergumulan keuangan yang dialami Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan, GKSS. Sementara pundi diedarkan, kita menyanyi dari PKJ 282, baitnya yang pertama sampai baitnya yang keenam. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah bakti
bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi karya-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akal imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Atas perhatian dan dukungan warga jemaat Orel, teriring salam dan doa diucapkan terima kasih. Kita masuk ke dalam doa persembahan syukur, diucapkan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan warta jemaat Minggu 28 Januari 2024. Saya tidak bacakan semua, tetapi hanya penekanan-penekanan
pada poin-poin tertentu. Angka Romawi 3, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada minggu depan, 4 Februari 2024, akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Tentang perjamuan kudus ini, perlu kami ingatkan supaya tidak terjadi penumpukan di tengah, supaya begitu keluar nanti ini minggu depan ini, saat kita membawa persembahan kita di depan, supaya masuknya lewat tengah, kembali lewat samping kiri, sayap kiri, kanan. Kemudian yang berikut, ketika saat bangku depan berdiri, bangku di belakang jangan dulu, tolong jangan dulu berdiri. Akhirnya kadang-kadang bertumpuk di tengah, supaya teratur, depan dulu, kemudian yang kedua, berikut seterusnya. Seperti ini. Itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Berikutnya, penyampaian. Saya langsung ambil nomor 2, sub nomor 1. BP3C Oraet Labora akan melaksanakan pemeriksaan administrasi pengelolaan perbendaharaan dan aset jemaat Oraet Labora sebagai berikut. 1. Tanggal 29 Januari 2024, kategorial PK PKBG, PK Perki, PK Lansia, PK Smart, dan PKPG dimulai pukul 18.00 sampai dengan 20.30 WITA tentunya. Yang kedua, tanggal 30 Januari 2024, rayon-rayon, yakni rayon 1 sampai dengan rayon 5 pada pukul 18 sampai 20.30 WITA. Yang ketiga, pada tanggal 31 Januari 2024 akan ada pemeriksaan kepanitiaan, panitia yang dimulai pukul 18 sampai 20.30 WITA. Yang keempat, pada tanggal 1 sampai dengan 2 Februari 2024 pemeriksaan terhadap jemaat yang dimulai juga 18.00 sampai 20.30. Untuk itu, kepada masing-masing bendahara menyiapkan dan membawa buku kas laporan daftar inventaris dari bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Berikut, kotak aksi dana 2.000 per jiwa per minggu tersedia di depan pintu masuk gereja. Diperuntukkan bagi pembangunan, renovasi dan pengadaan prasarana kantor sinode, rumah-rumah jabatan sinode, aula dan pendopo sinode GEP Sultra. Silakan berpartisipasi. Berikut, disampaikan kepada warga jemaat Oraet Labora Kendari bahwa mulai tanggal 7 Januari 2024, tabungan jemaat Oraet Labora di Bank BTN Cabang Kendari dengan nomor rekening sekian-sekian telah ditutup dan dipindahkan ke Bank Sultra dengan nomor rekening 202 sekian-sekian atas nama GEP Sultra Jemaat Oraet Labora Kendari. Berikut, disampaikan kepada warga jemaat, setiap ibadah minggu berlangsung tetap menggunakan masker sesuai surat edaran Menteri Kesehatan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap kelonjakan COVID-19. Makanya kami pakai masker. Berikut, tentang renungan harian air hidup. Telah tersedia edisi renungan harian air hidup pada bulan Februari 2024. Untuk warga jemaat sudah disatukan dalam amplop persembahan syukur bulanan. Berikut, aksi dana PKPG Oraet Labora akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan bakpao
pada hari ini, Minggu 28 Januari 2024, dan minggu depan, 4 Februari 2024, dalam rangka kegiatan HUT Concordia Ora et Labora. Yang terakhir, pembacaan surat masuk. Surat masuk ini datang dari Yayasan Pendidikan Bukit Sion, GKKAI Kendari, TK Bukit Sion Kendari. Kepada yang terhormat BPM Gep Sultra Jemaat Ora et Labora Kendari di tempat. Salam sejahtera. Melalui surat ini kami menyampaikan bahwa Bukit Sion Christian School akan mengadakan kegiatan open house sekaligus mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada Sabtu 3 Februari 2024, tempat di Hotel Imperial Wawah, Jalan Matiani. Hotel Imperial itu di depan sampingnya pemancar TPRI. Ya, Wawah. Waktu jam 9 WITA sampai selesai. Dalam kegiatan open house ini akan diadakan pameran siswa-siswi Bukit Sion Christian School dan perlombaan. Lombanya terlampir. Demikian undangan ini kami sampaikan, mohon informasi ini diteruskan kepada pengurus Komisi Pelayanan Anak dan Orang Tua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Panitia Open House Bukit Sion Christian School Kendari. Ketua Aswati Asri Febriana SPD, Sekretaris 1 Manga SPD, mengetahui kepala sekolah Artamina Lahagu STH. Cap ditandatangani. Untuk kelampirannya ini kami tidak akan bacakan, tetapi bagi yang akan mendaftar tadi di lomba-lomba ini tersedia lombanya apa dan hadiah seterusnya, boleh mengambil ini untuk di copy di konsistori. Demikian warta jemaat. Dan yang paling terakhir, pada ibadah jam kedua ini, jemaat yang hadir laki-laki 66, perempuan 95, jumlah 161. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mengakhiri rangkaian ibadah kita, saya jemput berdiri. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, mari memuliakannya dari PKJ 232. Dan
Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera, tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu, dan kembalilah dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, PKJ 232 ayatnya yang keempat sebagai nyanyian penutup pada ibadah saat ini. Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.